Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara. Tadi seperti sudah dikatakan di awal bahwa kita memasuki apa yang disebut sebagai Tri Hari Suci Paskah, yaitu mulai dari Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi hingga pada Minggu Paskah kita diajak untuk mengenang dan menghayati kembali jalan sengsara yang telah ditempuh oleh Tuhan Yesus Kristus bagi keselamatan kita sebagai umat manusia. Kenapa dihitungnya 3 hari? Karena hari walaupun kalau kita Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu 4 hari, tetapi kalau dalam perhitungan hari orang Yahudi atau di biblical itu hitungannya sesudah matahari terbenam. Karena ini kan sudah malam, Kamis malam, maka ini sebetulnya hitungannya sudah hari besok ini, hari Jumat. Makanya di gereja Katolik ada ibadah Minggu Sabtu malam, karena hitungannya sudah masuk Minggu. Makanya Rabu Abu kemarin gereja Katolik misalnya mengadakannya hari Selasa malam, karena biasa mereka mengadakannya Rabu tuh mulai dari siang. Jadi malam itu sesudah matahari terbenam tuh hitungannya udah hari besok. Makanya Tri Hari Suci karena Minggu itu sebelum matahari terbit, Paskah kita sudah merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, inti dari apa yang kita lakukan selama Tri Hari Suci ini adalah mengenang, mengingat kembali. Dan ini sebetulnya sejalan dengan tradisi Paskah Yahudi. Saat ini sendiri orang-orang Yahudi, Jewish people, mereka sedang merayakan Paskah juga. Tapi Paskah orang Yahudi itu lebih lama, tanggal 22 sampai tanggal 30 Maret. Jadi mereka tuh lebih dari seminggu ya, mereka merayakan Paskah. Ada 2 hari ini, 2 hari, ada aturannya masing-masing. Nah, dan yang Tuhan Yesus sendiri lakukan pada perjamuan terakhir adalah rangkaian dari perayaan Paskah Yahudi. Ya, jadi makanya menarik bahwa ketika Yesus sang anak domba yang tak bercela itu mati di kayu salib, seharusnya pada saat itu juga orang-orang Yahudi menyembelih domba yang menjadi tanda keselamatan mereka dalam tradisi Paskah Yahudi, pembebasan umat Israel dari perbudakan di Mesir. Ketika mereka diminta untuk menyembelih domba yang sudah dikarantina selama 2 minggu dan dioleskan ya ke palang pintu supaya rumah yang dioleskan darah anak domba itu selamat, tidak dijemput oleh malaikat maut, maka pada Paskah Yahudi itu Tuhan Yesus mencurahkan darahnya di kayu salib. Makanya kemudian Yesus selalu dikatakan sebagai anak domba Allah ya. Nah, kita sebagai orang Kristen kita juga melakukan pengenangan selama masa Tri Hari Suci ini, maka itu pada Kamis Putih kita mengadakan perjamuan kudus. Karena perjamuan kudus adalah bagian dari anamnesis pengenangan. Ya, perjamuan terakhir Yesus bersama murid-muridnya. Dulu kita nggak mengadakan perjamuan kudus di Kamis Putih, biasanya kita doa Getsemani. Perjamuan kudus biasa kemudian di Jumat Agung. Nah, tetapi dalam diskusi-diskusi yang mendalami liturgi dan sebagainya, maka dipahami justru yang paling tepat kita mengadakan perjamuan kudus adalah di Kamis Putih. Ketika kita mengenang kembali perjamuan terakhir Yesus bersama murid-muridnya, termasuk ketika Yesus membasuh kaki mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, jadi kita malam ini mengenang. Sebetulnya ibadah-ibadah yang kita lakukan juga kan kita mengenang ya. Kita kan pengakuan iman rasuli, mari kita mengingat kembali janji baptis kita. Dan bersama dengan umat percaya di segala abad dan tempat kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Ada pengenangan kembali, kita diingatkan komitmen kita ketika kita dibaptis, ketika kita sidi, bahwa kita percaya kepada Allah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi apa yang dikenang itu seringkali berubah. Bukan apa yang dikenangnya, tapi bagaimana kita mengenangnya. Kalau kita baca tadi dalam kitab Keluaran, bangsa Israel pada Paskah yang pertama-tama mereka diminta untuk apa tadi ya mengkarantina domba selama 2 minggu, domba yang tidak bercela, supaya dia juga nggak ketularan penyakit dan sebagainya. Lalu sesudah itu disembelih, dibakar, lalu mereka makan dengan sayur pahit dan juga nggak usah pakai bumbu macam-macam, pokoknya sayur aja dipanggang. Lalu kemudian roti yang tidak beragi. Lalu mereka dikatakan juga mereka diminta untuk memakannya dengan berpakaian lengkap.
pakai ikat pinggang, itu artinya udah siap pergi, pakai sendal, pakai kasut, dan pegang tongkat. Dan harus makan dengan buru-buru. Nah, kita tahu kenapa orang Israel pada Paskah yang pertama disuruh makan dengan cara seperti itu. Kenapa? Karena pada malam itu juga mereka akan meninggalkan Mesir. Makanya itu perjamuan terakhir mereka sebagai tanda Tuhan menebus mereka, menyelamatkan mereka, membebaskan mereka dari perbudakan. Jadi harus makan dengan keadaan lengkap. Makannya juga nggak usah yang enak-enak supaya nggak ntar sakit perut lah, mules lah segala macam, nggak ngantuk. Pokoknya makan untuk nutrisi dan tidak boleh ada yang disisakan. Semuanya kalau ada yang nggak organ dalam bagian jeroannya juga harus dimakan. Yang nggak dimakan dibakar habis. Tulangnya pun juga jangan disisakan. Nah, tapi ketika kita melihat Tuhan Yesus dan murid-muridnya pada perjamuan terakhir, yaitu perjamuan Paskah Yahudi yang mereka lakukan, ada satu hal yang menarik, yaitu apa? Mereka jelas-jelas lepas sendal. Ya, mereka jelas-jelas lepas sendal, makanya ada tradisi pencucian kaki. Jadi sudah ada pergeseran dari Paskah Yahudi yang mula-mula, di mana orang makan dengan keadaan buru-buru, dalam perjalanannya sudah ada pergeseran. Sekarang mereka itu makan memang mengenang karya keselamatan Tuhan bagi umat Yahudi, tapi mereka melakukannya dengan lebih, kalau orang Belanda bilang gesellig, ya, lebih comfortable, lebih nyaman. Dan ya kan lepas sepatu, lalu ada yang harus mencucikan kaki mereka supaya kan kaki yang udah kotor itu ya seharian jalan, kan kalau udah bersih kan lebih nyaman ya. Itu sama seperti kita kalau habis pulang macet, capek pulang kerja, sampai rumah kita mandi itu kan nyaman ya. Dan kemungkinan juga mereka, kalau Bapak Ibu pernah, saudara-saudara pernah lihat gambaran perjamuan terakhir itu, mereka duduknya sambil berbaring. Tidak lagi pegang tongkat, tidak lagi pakai ikat pinggang. Mungkin ikat pinggangnya juga dilepas karena makannya banyak kan, nanti aduh sesek nih kalau makannya banyak. Ada pergeseran. Dan kita tahu bahwa murid-murid memang makan sampai kenyang karena kemudian ketika di Taman Getsemani mereka diminta untuk berjaga-jaga, berdoa bersama dengan Tuhan Yesus, mereka berkali-kali ketiduran. Biasanya orang kalau ketiduran itu kan karena kenyang. Ya kalau kita ketiduran di tempat tidur ya memang udah wayahnya tidur. Tapi kalau lagi di taman terus ketiduran itu kan nggak begitu nyaman. Tapi pasti saking udah ngantuknya bisa jadi karena sangat kenyang makan di perjamuan terakhir itu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, ini seringkali ini yang terjadi dalam tradisi-tradisi keagamaan, ada pergeseran. Kita tahu Natal itu adalah ibadah orang Kristen yang paling banyak bergeser dari maknanya yang orisinil, kedatangan Allah yang menjadi manusia dalam bayi kudus yang dibaringkan di palungan itu menjadi pesta perayaan, baju baru, tukar kado, Sinterklaas, Santa Claus dan sebagainya, Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Terjadi pergeseran. Dan sebetulnya kalau Paskah itu masih agak original lah, karena di Indonesia kita nggak terlalu gimana-gimana banget. Tapi misalnya Paskah itu jadi identik dengan kelinci, dengan telur Paskah, bahkan sekarang ada Easter brunch ya di hotel berbintang. Itu ada pergeseran. Dan kalau kita lihat, kalau kita mundur ke awal masa Prapaskah, Rabu Abu, Ash Wednesday itu didahului dengan Mardi Gras. Mardi Gras itu artinya Selasa penuh lemak. Mardi itu Selasa, Gras itu gris tuh ya, lemak. Kenapa? Karena kan besoknya itu kan puasa ya pada Rabu Abu kan. Mulai Rabu Abu puasa berpantang, biasanya yang dipantang gak boleh makan daging, gak boleh makan enak. Maka hari Selasa itu diadakan pesta daging. Makanya Mardi Gras itu kan kemudian ada karnaval. Karnaval itu juga artinya pesta daging, karena karnivor itu kan pemakan daging ya. Karnaval itu festival, karnival artinya pesta daging. Dan itu sebetulnya gak ada dalam tradisi gereja. Kalau puasa masa Rabu Abu itu kan 40 hari Tuhan Yesus berpuasa di padang gurun, 40 hari Musa naik ke gunung Sinai. Itu 40 tahun bangsa Israel berjalan di padang gurun, ada simbolisasinya, tapi pesta sebelum puasa itu nggak ada. Tapi itulah kita manusia, seringkali ketika kita diminta untuk mengenang sesuatu yang mengenang pekerjaan Tuhan dalam sejarah kehidupan manusia, kita melencengkannya menjadi kesenangan kita. Sehingga banyak kali
kesempatan Tuhan bisa bicara kepada kita itu menjadi luput, menjadi momen kita bersenang-senang atau bahkan merepotkan diri sendiri dengan segala pressure yang kita bikin-bikin. Harus baju baru, harus ngecat rumah, harus bikin kue, harus kirim parcel, harus begini, harus begitu. Padahal yang Tuhan minta adalah untuk kita mengenang, mengingat kembali dan belajar sesuatu dari situ. Bapak Ibu Saudara-saudara, bicara sedikit tentang Paskah orang Yahudi. Sampai sekarang yang mereka lakukan itu mereka makan sayur masih pahit ya, tapi dicelup di air garam. Jadi ada air garam lalu dicelup di situ lalu dimakan. Jadi karena kan sayurnya nggak dibumbuin tapi dicelup di air garam. Itu untuk mengingatkan mereka pada apa? Air mata dan keringat orang-orang Israel, orang-orang Yahudi saat mereka menjadi budak di Mesir. Jadi mereka mengingat nenek moyang mereka dulu seperti apa menderitanya, diperlakukannya dan sebagainya. Tapi ada juga satu hal yang mereka lakukan, ada banyak sebetulnya dalam elemen Paskah Yahudi, tapi saya bahas 3 hal saja. Ada satu hal yang mereka lakukan adalah mereka kan minum anggur ya, wine merah, anggur merah. Lalu yang salah satu yang mereka lakukan adalah mereka akan mencelupkan jari mereka ke wine itu, lalu meneteskannya di piring. Bukannya iseng atau jorok, tapi mereka darah yang wine yang diteteskan di piring yang kosong sebelum ditaruh makanan, itu mereka sedang mengingat apa? Darah orang Mesir, tentara Mesir yang mati ketika umat Israel dibebaskan dari perbudakan. Anak-anak sulung yang mati, tentara Mesir yang mengejar mereka dan mati digulung air. Lalu ada satu lagi tradisi yang juga dilakukan yang disampaikan dalam kitab Keluaran pasal 12, yaitu apa? Kan tadi dombanya harus dimakan habis, jadi kalau ada keluarga yang kebanyakan dombanya sementara anggota keluarga terlalu sedikit, mereka harus mencari orang lain untuk berbagi. Sebetulnya dalam tradisi Paskah Yahudi di sini mereka diajak untuk mengenang akar mereka. Ya, kan orang Yahudi itu selalu disuruh diulang-ulang ya, ketika engkau duduk, ketika engkau berdiri, ingatlah bahwa engkau dulu budak, Tuhan yang membebaskan kamu. Maka berlakulah baik kepada orang asing yang datang di tanahmu. Makanya semoga sesudah Paskah ini konflik Israel Palestina bisa berhenti ya. Semoga orang Israel diingatkan malam ini. Ketika mereka mengingat bahwa mereka dulu juga ditindas sebagai orang asing, supaya mereka juga tidak terus-menerus menindas orang Palestina. Dan juga darah orang Mesir, musuh, penindas tetap dikenang. Karena tidak semua orang Mesir jahat, ada juga orang-orang Mesir yang tidak berdosa. Dan juga solidaritas untuk mengingat tetangga dalam berbagi daging domba. Saudara-saudara, ini saya selama masa Prapaskah saya puasanya sosmed, jadi saya nggak mau ceritanya, saya nggak mau buka sosmed. Tapi minggu ini karena satu dan lain hal saya buka, dan saya lihat banyak postingan dari teman-teman saya itu posting tentang keprihatinan yang terjadi di Palestina, di antara pengungsi di Palestina. Dan ini makanya kenapa malam ini saya pikir kita juga perlu mengingat, bukan mengenang tapi mengingat mereka. Bukan saja orang Palestina, tapi ada banyak orang yang mengalami ketidakadilan, kekerasan, peminggiran, yang tidak berdaya. Dan sebetulnya dalam tradisi Paskah Yahudi, mereka diajak untuk selalu mengingat itu. Mengingat akar mereka dulu, mereka susah. Dan Tuhan membebaskan mereka. Mengingat orang-orang darah yang juga tercurah dari orang-orang yang bukan mereka, tapi juga adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Maka seharusnya pengenangan ibadah-ibadah kita itu, kalau kita rajin beribadah, kita itu bukan hanya cari apa yang nyaman buat kita dengar, musik yang menghibur jiwa kita, atau teman-teman yang bikin kita gembira. Tapi ketika kita datang beribadah, entah itu Kamis Putih, Trihari Suci, ibadah Minggu, ibadah rumah tangga, ibadah keluarga, itu semua untuk mengajak kita untuk mengingat bagaimana Tuhan sudah bekerja dengan luar biasa dalam hidup kita, sehingga kita jangan sampai takabur, kita jangan sampai lupa untuk juga berbuat baik, menyuarakan keadilan dan kebenaran bagi orang-orang yang sedang mengalami penindasan. Karena seperti murid-murid Tuhan Yesus yang menjadi sangat nyaman, maka ketika mereka mengikuti Yesus adalah muncul seperti Yudas yang melihat
yang punya agenda kepentingan ketika mengikuti Yesus, sehingga gurunya yang seharusnya menjadi sahabatnya rela ditukar dengan 30 keping perak. Saudara-saudara, yang menarik adalah kemudian Tuhan Yesus menggunakan sesuatu yang sangat sederhana, yang sebetulnya merupakan tadi saya katakan di awal pergeseran dari tradisi Paskah mula-mula ketika orang harusnya pakai ikat pinggang, pakai sepatu, pakai pegang tongkat. Tapi orang-orang sekarang mengadakan perjamuan Paskah dengan buka ikat pinggang supaya bisa makan banyak, sepatu dilepas, nyaman, bersender. Tuhan Yesus tidak mengatakan salah, ayo balik lagi ke tradisi mula-mula. Tapi Tuhan Yesus menggunakan kesempatan itu untuk mencuci kaki para murid. Ada banyak hal dalam hidup yang sudah bergeser, nilai-nilai yang berubah, nilai-nilai masyarakat, nilai-nilai keluarga, nilai-nilai mungkin bahkan nilai-nilai apa yang dianggap kebenaran sudah banyak yang bergeser. Ada saatnya kita bisa bersikeras untuk mengembalikan pada apa yang kita yakini sebagai kebenaran atau tradisi. Tapi ada kalanya kita bisa seperti Tuhan Yesus, menggunakan pergeseran itu dan memberi makna baru. Tuhan Yesus tidak menggunakan kenyamanan kaki dicuci, tapi justru dia menggunakan itu momen untuk menjadi teaching opportunity ya, untuk mencuci kaki para murid. Dan ini yang menjadi sebuah tradisi bagi kita umat Kristen. Makanya Kamis Putih bahasa Inggrisnya Maundy Thursday. Maundy itu dari kata mandate, mandat. Hari terakhir di mana Tuhan bersama murid-murid makan dan memberi perintah baru. Perintah baru ku beri padamu ya, supaya kamu saling mengasihi. Dan kalau aku yang adalah Tuhan dan gurumu mau merendahkan diri, maka lebih lagi kamu juga harus merendahkan diri. Bapak Ibu saudara-saudara, mengenang pekerjaan Tuhan dalam tradisi agama, dalam ibadah, itu mengajak kita untuk mengingat kuasa Tuhan yang nyata dalam perjalanan sejarah hidup umat manusia, bukan hanya sejarah hidup kita pribadi, tapi kisah-kisah dalam Alkitab, kesaksian-kesaksian orang percaya di sepanjang abad dan tempat. Mengenang itu juga mengajak kita untuk menjadi tidak takabur, tidak menjadi terlena dengan kenyamanan hidup, tidak juga menjadikan kita menggunakan ibadah itu sebagai kesempatan berdoa yang serakah dan egosentris. Tetapi justru dalam pengenangan itu kita justru diajak untuk mengingat sesama kita. Mengingat dan berbagi daging domba yang menjadi bagian dari perjamuan Paskah terakhir itu. Dan juga dalam perjamuan kudus itu juga pengenangan ya. Ingatlah, lakukanlah ini ya, pecahkan roti dan setiap kali kamu makan dan meminumnya, ingatlah bahwa Tuhan sudah mati karena cintanya untuk kita. Maka dalam pengenangan itu kita juga diingatkan bahwa Tuhan mengasihi kita dan kita dipanggil untuk saling mengasihi. Amin.